Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk ke acara Bismillah, break time. Kita mulai lagi ya, break time. Kita mau bahas soal-soal yang ringan. Sebenarnya bagusan itu di break time kita mau bahas soal yang ringan ya. Tapi pembahasan kali ini cukup berat ya. Pembahasan kali ini melanjutkan tafsir ya, melanjutkan tafsir tentang Shirathul Mustaqim. Nah, karena kita membahas tentang Shirathul Mustaqim, maka tema break time kali ini mungkin cukup berat ya. Mengapa berat? Nah, di break time kali ini padahal harusnya ya acara yang santai, tapi membahas cukup berat. Kita akan membahas nanti ujung-ujungnya bersentuhan juga dengan black hole ya. Yang sebelumnya pernah dijelaskan bahwa black hole itu adalah jahanam ya. Dan nanti tersambung juga dengan sirat ya, jembatan sirat yang secara ilmiah itu ternyata masih bergabung juga ya dengan yang disebut wormhole ya, lubang cacing. Dan ternyata lubang cacing itu setelah dianalisa adalah gerbang langit pertama ya, seperti itu. Oke, apa yang kita sajikan akan cukup berat, walaupun ini break time, tapi pembahasan cukup berat. Nah, kita lihat backgroundnya. Background ini hanya pemanis ya, tapi kurang lebih bentuknya seperti ini, black hole ya. Mungkin bukan black hole ya, mungkin seperti lubang cacing ya, atau dalam bahasa agama ya biasa disebut pintu langit. Nah, seperti ini kurang lebih seperti yang ada di background belakang. Nah, saya punya gambaran kedua. Gambaran kedua ini cukup unik juga ya. Ini hanya gambar ya, tapi walau gambar ini mampu mengilustrasikan keadaan yang sebenarnya ya. Nah, di gambar yang di sebelah sisi kiri ya, sebelah sisi kiri yang ada bulatan hitam itu adalah black hole. Nah, teorinya itu black hole itu mengeluarkan semacam plasma ya, cahaya plasma. Dia mengarah ke langit ya. Jaraknya itu membentang hingga miliaran tahun cahaya. Ini secara ilmiah ya. Jadi lubang hitam sendiri memancarkan plasma yang panjangnya mampu mencapai miliaran tahun cahaya. Dan dalam teori ya, jika digabungkan dengan teori fisika kuantum, maka seolah-olah itu setiap benda itu kan memiliki pasangan ya. Nah, seperti black hole itu memiliki pasangan kebalikan. Nah, dari teori inilah maka para ilmuwan itu membuat rumusan bahwa jika ada black hole, maka kemungkinan besar ada yang dinamakan white hole. Nah, yang di sisi kanan ini kita sebut white hole ya. Sesuatu yang berlawanan atau pasangan ya, pasangan dari black hole itu white hole. Nah, kedua objek ini itu tuh saling terkait, dia saling memiliki keterkaitan. Si black hole ini ya, dia memancarkan plasma ya, lurus sehingga jaraknya miliaran tahun cahaya ya. Dan teori ini kemungkinan itu garis plasma ini ya itu terhubung dengan white hole. Artinya apa? Artinya ada sebuah jembatan di langit ya antara dua galaksi ya. Ini black hole ini ada di galaksi. Setiap galaksi itu memiliki black hole. Salah satunya galaksi Bima Sakti. Nah, black hole di galaksi Bima Sakti yang kita miliki itu tersambung dia ke white hole. Yang posisinya ini tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena dalam Islam itu white hole ini nantinya ini adalah berada di luar dimensi ya, di langit kedua dia.
Black hole ada di langit pertama, white hole itu ada di langit kedua. Nah, di tengah-tengah ini nih, di tengah-tengah antara pertemuan black hole dan white hole itu, ini adalah batas ya, batas dimensi langit dia. Langit pertama, langit kedua. Nah, di tengah-tengah ini ada semacam gerbang penutup ya. Nah, ini yang biasa di dalam Islam disebut pintu langit. Di sini ada yang menjaga, yaitu malaikat. Tidak akan ada yang mampu melewati garis tengah ini ya, jika tidak diperbolehkan oleh malaikat ya, seperti itu. Dan kalau di bahasa ilmiahnya itu pintu langit ini ya biasa disebut oleh ilmuwan itu lubang cacing. Jadi lubang dimensi dia, ibaratnya kertasnya. Nah, pertemuan antara langit pertama dan langit kedua itu dibatasi oleh seolah-olah dibatasi oleh selembar kertas dia, memanjang dari atas ke bawah. Nah, lalu plasma ini ya, plasma yang dilontarkan ini ya, itu tuh menembus antara langit pertama dan langit kedua. Nah, tembusannya ini disebut lubang cacing ya, bahasa ilmiahnya lubang cacing. Tapi kalau dalam Islam itu lubang ini ya, ini adalah gerbang langit. Dan gerbang langit ini bisa terbuka, bisa tertutup ya, karena dijaga. Sama seperti itu pula lubang cacing pun dapat terbuka, dapat tertutup. Kapan lubang cacing itu terbuka ya? Ketika pertemuan antara plasma ini ya, ini stabil, dia terbuka dia. Tapi jika ada satu objek kecil saja ya masuk ke dalamnya, itu langsung tertutup dia. Secara penelitian seperti itu. Bahkan kalau debu masuk ke garis plasma ini, itu lubang cacing langsung tertutup. Artinya apa? Artinya gerbang langit itu ya, jangankan manusia, debu saja jika ingin melewati langit pertama ke langit kedua itu harus mendapatkan izin dari malaikat. Jadi satu butir debu pun tidak bisa menembus ya antara langit pertama ke langit kedua. Ya. Ini baru pembukaan ya, gambaran. Kita belum masuk ke materi. Lalu ada juga contoh ini ya. Nah, ini angin topan ya, angin topan. Kurang lebih gambarannya seperti ini nantinya. Kenapa diibaratkan angin topan? Karena angin topan itu menyambungkan antara bumi ya dengan langit. Nah, rumah yang terbang ini ya, itu ibarat penduduk bumi ya, materi bumi itu yang ingin memasuki wilayah langit ya. Nah, kurang lebih nanti pembahasannya seperti itu. Kita santai-santai saja ya, materinya berat, cuman kita coba bawa santai karena ini break time. Oke, langsung kita masuk ke dalam materi. Sebelumnya kita membahas di tafsir tentang surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, pokok pembahasannya itu adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu terdiri dari dua suku kata ya, yaitu jalan dan sirat dan mustaqim. Nah, jika kita perdalam secara bahasa ya, ternyata makna sirat itu dalam bahasa Arab itu terbagi tiga. Pertama, sirat itu jalan yang lebih ke arah sifat ya. Jadi jalan ini sifatnya itu menelan cepat dalam bahasa Arab. Sirat itu artinya menelan dengan cepat. Kedua, sifatnya itu jalannya adalah jalan utama. Nah, yang ketiga adalah sifatnya itu langsung ke tujuan. Nah, kemudian yang kedua adalah mustaqim. Mustaqim itu lebih ke arah fisik ya dia. Mustaqim itu artinya fisiknya itu bentuknya tegak, lurus, dan stabil. Seperti itu ya, tegak, lurus, stabil. Nah, coba kita gabungkan antara kata pertama dengan yang kedua, sirat dengan mustaqim. Sirat itu adalah menelan cepat, jalan utama langsung ke tujuan. Artinya apa? Artinya jika kita gabungkan makna dari sirat itu adalah sebuah jalan utama yang bebas hambatan ya, seperti tol itu. Lalu sifatnya dia menyedot, dia menarik, menelan dengan cepat.
Kemudian mustaqim adalah tegak, lurus, stabil. Artinya apa? Seperti tiang, tegak, lurus, stabil, seperti tiang yang tidak bisa digoyangkan ya. Nah, jadi jika kita imajinasikan ya, maka dari Shiratal Mustaqim itu seperti apa ya? Mungkin kalau diumpamakan ya, bendanya itu mirip seperti pipa paralon ya. Nah, pipa paralon yang masuk ke bawah tanah. Nah, sifatnya mirip seperti itu. Pipa itu menyedot unsur-unsur yang ada di dalam tanah ya, lalu ditarik dia ke permukaan. Nah, kurang lebih sifatnya seperti itu. Dan pipa ini tegak, lurus, stabil, tidak goyang ya. Sifatnya sama seperti itu juga. Satu-satunya jalan bagi apa? Bagi komponen di dalam tanah itu. Dan sifatnya itu menyedot dia dan langsung ke atas. Jadi setiap materi di bawah tanah yang berada di pipa itu langsung tertarik ke atas. Nah, kurang lebih makna dari Shiratal Mustaqim itu mungkin jika kita imajinasikan seperti itu ya. Pipa bawah tanah tuh yang menyedot air, bisa menyedot minyak ya, seperti itu. Bentuknya kurang lebih seperti itu. Atau jika ingin lebih sederhana lagi, bisa diibaratkan seperti sedotan ya. Ya, seperti sedotan. Dan salah satu sifatnya ya, ini sifatnya adalah dia penghubung antara dua lapisan ya. Jika sedotan itu penghubung antara antara air di gelas ya dengan mulut manusia. Kalau pipa itu penghubung antara bawah tanah ya, yang tadi dengan permukaan tanah. Nah, untuk itu maka saya menggunakan analoginya itu seperti gambar tornado ya, seperti ini. Contohnya itu seperti ini. Jadi kurang lebih Sirat itu mungkin ya, imajinasinya itu seperti ini dia. Rumah ini adanya di permukaan ya, di dasar permukaan tanah. Dan Sirat itu seperti tornado yang menghubungkan dia antara langit dan bumi. Nah, Sirat itu nanti adalah sifatnya menyedot ya, yang ada di bumi ini terangkat dari langit. Nah, seperti itu. Jadi jika kita masuk ke wilayah agama ya, orang yang melewati jembatan Sirat itu adalah orang yang ada di wilayah langit pertama ya, manusia yang berada di wilayah langit pertama, lalu terhisap dengan cepat dia masuk ke langit berikutnya, langit kedua ya, seperti itu ya. Ada yang bergerak dengan sangat cepat, terhisap ke atas secepat cahaya. Ada yang kecepatannya seperti kilat, ada juga yang sangat pelan dia, seperti merangkak ya, seperti itu. Kenapa bisa menghisapnya? Karena secara teori sendiri ya, secara teori itu black hole itu cahaya plasma yang dipancarkannya itu ya, itu sifat black hole itu memancarkan cahaya plasma. Sedangkan yang white hole itu yang ada di luar langit pertama, yaitu di langit kedua ya. Nah, itu sifatnya dia kebalikan dari black hole. Jika black hole itu sifatnya memancarkan, maka white hole itu sifatnya menarik, menyedot. Seperti itu. Nah, sama seperti ini ya, angin topan ini ya. Angin topan ini ya, sifatnya seperti itu. Di bagian tanah itu dia mengeluarkan angin ya, mengeluarkan hembusan angin putaran ke langit. Dan sedangkan angin yang di atas di langit ini itu sifatnya dia menyedot benda yang ada di bawahnya. Akhirnya terbentuklah seperti jembatan ya, jembatan yang terbuat dari ini udara ya. Nah, kalau Shiratal Mustaqim itu dia jembatan yang tercipta dari plasma cahaya, seperti itu. Nah, ada hadis juga yang mengatakan bahwa Shiratal Mustaqim itu lebih tipis ya dari rambut yang dibelah 7. Dan memang plasma cahaya yang dipancarkan oleh black hole ini memang dia sifatnya plasma dia. Bahkan lebih tipis lagi ya dari rambut ya. Cahaya itu ukurannya itu ukuran sangat kecil ya. Bisa dia masuknya ke wilayah nantinya fisika kuantum. Dia ke
ya ke area kuantum dia ya, sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata manusia, seperti itu. Karena itu disebut lebih tipis dari rambut yang dibelah 7 ya, seperti itu. Kemudian ada sebuah hadis ya. Nah, ini hadis riwayat Muslim nomor 195. Ya. Bunyinya adalah diletakkan jembatan Sirat di atas neraka Jahanam. Oke, pengertian yang pertama di sini artinya adalah Sirat itu berada di atas neraka Jahanam dia. Lalu aku dan umatku, maksudnya ini Rasul dan umatnya, yang pertama kali akan melaluinya. Jadi kita umat Rasul dan Rasul itu yang akan pertama kali melewati jembatan ini. Dalam prosesi perjalanan ini tidak ada yang berbicara pada saat itu kecuali para Rasul. Jadi yang mampu berbicara ketika itu adalah para Rasul. Dan apa ucapan para Rasul ketika hal itu terjadi? Yaitu mereka berdoa. Doanya adalah, ya Allah, selamatkan. Jadi ketika umat Rasul dan Rasul itu ingin melintasi Siratal Mustaqim, itu seluruh Rasul itu berdoa, ya Allah selamatkan. Jadi para Rasul memohon keselamatan ya bagi saudara-saudaranya di akhir zaman, seperti itu. Itu sebuah peristiwa yang sangat menegangkan ya di akhir zaman ya, yaitu ketika manusia melintas Sirat. Nah, pada hadis ini ya, mungkin gambarannya seperti ini. Seperti apa bentuk Sirat di akhir zaman? Mungkin gambarannya seperti ini. Ini adalah gambar ilustrasi yang dibuat oleh ahli ilmuwan yang ketika mereka menemukan bahwa black hole itu memancarkan plasma dia. Padahal sifat dari black hole itu menyerap cahaya. Nah, apapun cahaya yang melintas itu diserap. Tapi anehnya itu ternyata di atas black hole ya, itu ada mereka memancarkan cahaya ya. Bukannya terhisap, justru malah cahaya ini keluar dari black hole. Seperti itu. Dan jika kita perhatikan ya gambarnya ya, gambar ini ya, seolah itu seperti jembatan. Cahaya plasma ini memancar ke langit, dikatakan pancarannya itu bisa miliaran tahun cahaya. Artinya apa? Ya, artinya cahaya ini memancar layaknya jembatan ya. Jembatan mungkin bisa sampai ke ujung. Cahaya itu bergerak tanpa hambatan ya, kecuali jika ada black hole, maka ia akan terhisap ke black hole. Tapi jika tidak ada black hole ya, maka plasma ini akan memancar hingga ke ujung langit pertama. Ya, artinya ini adalah jembatan cahaya, satu-satunya jembatan cahaya yang ada di alam semesta, yang menghubungkan antara black hole ya dengan dinding langit ya, dengan dinding langit. Karena ya ilmuwan sendiri membuat teori bahwa di ujung langit ini ada seolah lapisan yang tidak bisa tertembus. Nah ini jadi manusia itu tidak bisa menembus lapisan dinding ini ya, lapisan langit pertama. Nah ilmuwan itu sudah meneliti seperti itu. Artinya jika tidak ada hambatan, maka cahaya ini akan terus bergerak menuju ke dinding cahaya, ke dinding langit pertama ya, seperti itu. Lalu dari dalil yang sebelumnya ya, yang dari hadis sebelumnya itu dikatakan bahwa Sirat itu berada di atas neraka. Nah, untuk membahas tentang black hole ya, sebenarnya di video yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa black hole itu erat kaitannya itu jika diilmiahkan itu
sama ya seperti jahanam, karena penamaan jahanam itu sangat sesuai dengan black hole. Pertama, makna jahanam itu gelap ya, makna jahanam itu gelap, mencekam ya, maknanya itu bisa gelap, bisa mencekam. Lalu menghisap ya. Nah, dari ketiga nama ini ya, itu satu-satunya benda di semesta yang kita ketahui ya, di galaksi ya, itu satunya benda yang seperti itu yang paling cocok itu hanya black hole, karena satu-satunya benda di situ makna jahanam itu paling gelap. Satu-satunya benda yang paling gelap di alam semesta ini ya hanya lubang hitam. Karena itu makna dari neraka itu sangat mirip ya jika diartikan dengan lubang hitam. Nah, lubang hitam sendiri itu memancarkan cahaya plasma dia ke langit. Nah, dan di hadis yang sebelumnya kita baca itu dikatakan bahwa sirot itu berada di atas neraka. Seolah-olah ini sangat sesuai ya, bahwa sirot yaitu pancaran plasma dari black hole ini ya, itu berada di atas black hole itu sendiri ya. Jadi seolah-olah itu ya benda di langit ya, yang sangat sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul itu, bahwa sirot itu berada di atas neraka ya hanya black hole ini, seperti itu. Jadi dugaan sementara, teori yang paling kuat ya, yang menjelaskan tentang neraka dan Siratul Mustaqim itu adalah black hole yang memancarkan cahaya plasma. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika umat Rasul ya, umat Nabi Muhammad itu ingin melintasi Sirat, mereka itu berdoa kepada Rasul, kepada Allah ya, agar Rasul dan umatnya itu diselamatkan ketika melintasi Sirat ya. Artinya apa? Artinya adalah posisi manusia ketika itu ya, itu sangat dekat dengan black hole ya. Karena ya prediksi ilmuwan sendiri, matahari itu usianya itu kurang lebih 3 atau 4 miliar tahun lagi sebelum cahayanya habis, dan di saat yang sama itu galaksi Andromeda itu akan bertabrakan dengan galaksi Bima Sakti. Artinya apa? Artinya usia matahari itu kurang lebih ya sekitar 3 atau 4 miliar tahun lagi. Dan di hadis dikatakan bahwa di hari kebangkitan matahari itu masih ada dia, dan jaraknya itu sejengkal, sangat dekat. Kemudian ketika manusia mulai melewati Sirat ya, itu matahari akan terhisap ke dalam neraka, akan masuk ke dalam neraka. Dijelaskan seperti itu, dan hal ini bisa terjadi secara ilmiah itu sekitar 3 atau 4 miliar tahun lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Dan benda yang bisa menghisap matahari hanya black hole, karena memang black hole itu adalah benda langit ya yang akan menghisap bintang-bintang yang sudah tua nih. Ketika bintang sudah tua, kekurangan gravitasi, maka dia akan dilahap oleh black hole seperti itu ya. Sedangkan bintang-bintang yang masih dapat bertahan, mereka akan bisa mandiri mengorbit pada orbitnya, sedangkan yang sudah tua akan terhisap ya oleh black hole ya, seperti itu. Kemudian tadi apa hadisnya? Artinya adalah ketika di hari kebangkitan ya, itu manusia itu jaraknya mungkin di area-area lingkaran api ini ya. Posisi matahari, bulan dan bumi mungkin berada di area
sangat dekat ya dengan lingkaran ini ya. Karena di hari kebangkitan manusia mampu melihat neraka. Jika neraka diibaratkan black hole ya, artinya manusia bisa melihat neraka dengan mata kepalanya sendiri, dan artinya itu sangat dekat. Nah, kemudian yang sebelumnya kita bahas ya tentang orang-orang yang melintasi sirot, bahwa ketika seseorang melintasi sirot itu ada yang kekurangan cahaya ya, ada yang cahayanya tinggi ya. Cahaya didapat dari mana? Dari amal. Orang yang memiliki amal soleh itu, nah itu akan bereaksi ya, amalnya itu akan bereaksi dengan plasma cahaya yang dikeluarkan oleh black hole ini ya. Akhirnya cahaya dari orang yang beriman itu bergabung dengan cahaya plasma ya yang dari black hole. Akhirnya mereka melintas dengan kecepatan tinggi ya, hingga menembus langit pertama. Nah, sedangkan orang yang amalnya kurang ya amalnya kurang, itu dalam perjalanan itu cahayanya akan meredup, bahkan pudar. Nah, ketika cahaya orang yang amalnya kurang pudar, mereka kan terjatuh ya dari plasma cahaya ini ya, terjatuh. Nah, ketika manusia terjatuh, otomatis dia akan terhisap ya oleh black hole. Ketika jatuh dari plasma ini, maka ia akan terhisap oleh black hole dan akhirnya jatuh masuk ke dalam neraka. Ya, kurang lebih prosesnya seperti itu. Jadi mereka yang amalnya banyak ya, itu terakumulasi dalam bentuk cahaya, itu kan dengan mudah melewati plasma cahaya ini menuju ke langit, pintu langit pertama. Sedangkan mereka yang amalnya kurang itu akan terjatuh lalu terhisap masuk ke dalam black hole. Dan black hole ini itu suhunya jutaan derajat Celcius. Itu satu-satunya benda langit ya yang suhunya sangat ekstrim itu ya black hole itu sendiri. Kenapa bisa sangat panas? Karena panas itu berhubungan dengan gerakan ya. Semakin cepat gerakan suatu benda, maka ia akan semakin panas. Semakin ia pelan gerakannya, maka ia akan semakin dingin. Nah, seperti itu konsep panas dan dingin sebenarnya. Jadi jika kita menyentuh benda yang dingin, itu artinya pergerakan elektron dalam atomnya itu pelan, dia lambat. Maka tubuh kita merasakan dingin ya, karena gerakan lambat dari elektron itu. Ketika ia bergerak dengan cepat ya, seperti misalnya air dimasak, itu elektronnya bergerak dengan sangat cepat, airnya jadi panas ya. Semakin cepat semakin panas ya. Contohnya seperti besi dipanaskan misalnya, itu terjadi panas. Kenapa? Karena elektron yang ada di dalam besi itu ya, itu bergerak dengan sangat cepat. Nah, black hole ini itu memiliki gerakan yang luar biasa cepat. Bahkan intinya itu disebut singularitas. Artinya apa? Singularitas itu masa yang seolah-olah itu masa paling masif di alam semesta ini ya. Karena itu black hole itu bisa berputar ya. Berputar itu ratusan atau mungkin ribuan kali per detik dia. Jadi dalam satu detik ia mampu berputar ratusan atau ribuan kali ya. Sampai-sampai cahaya pun terhisap ke dalamnya. Artinya apa? Dengan gerakan yang sangat cepat seperti itu, maka akumulasi panas itu akan meningkat tajam ya. Dan inilah yang mengapa salah satu sebab black hole itu kemungkinan identik dengan yang dinamakan jahanam atau neraka ya, seperti itu. Kemudian coba kita lihat gambarnya. Oke, sama juga, kurang lebih ya sama seperti itu dia. Nah, berikutnya ada juga ayat lain pendukung ya tentang tentang Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus ya, seperti itu. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka.
hal itu adalah ketetapan yang pasti dari Tuhanmu. Artinya apa? Artinya ketika di hari kebangkitan ya, itu tidak ada jalan lain untuk menembus ke langit pertama kecuali melalui neraka. Karena satu-satunya benda langit yang mampu memancarkan plasma cahaya itu hanya black hole. Hanya black hole yang mampu mengeluarkan. Ada juga ini juga ya, bintang yang mengeluarkan pulsar ya. Tapi pulsar itu berbeda dengan black hole ya. Black hole ini pancaran plasmanya itu sangat jauh, hingga miliaran tahun cahaya. Jadi satu-satunya jalan yang bisa dilewati ya itu ya hanya black hole ini. Jadi ketika seseorang manusia ingin terhubung dengan gerbang surga, dengan gerbang langit pertama, maka ia harus mendatangi yang disebut dengan black hole ini. Ia harus melewati itu dulu. Nah, lalu di kalimat berikutnya ya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Yang bisa selamat, yang bisa melewati sirot ini ya, itu hanya orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Yaitu pertama mereka beriman, kedua adalah beramal soleh. Artinya di sirot ini ya, yang mampu melewati sirot itu hanya orang-orang yang melakukan amal ya. Bukan sekedar saya Islam ya kan, saya Islam, saya beriman, percaya. Tidak sebatas itu saja, tapi mereka harus mampu beramal ya, beriman dan beramal soleh. Nah, amal inilah yang nantinya akan berubah menjadi cahaya. Cahaya itu yang akan membuat manusia mampu melaju dengan cepat ya di pulsaran plasma cahaya itu yang memancar ya, seperti itu. Jadi orang yang hanya beriman ya tapi tidak beribadah, itu secara otomatis ia di pertengahan jalan mungkin akan terjatuh, dia akan terjatuh dari sirot itu, lalu terjatuh langsung terhisap ke dalam black hole. Seperti itu jika orang hanya beriman tapi tidak bertakwa ya. Dan membiarkan orang-orang yang zalim berlutut di dalamnya. Nah, ini artinya adalah orang-orang yang berbuat zalim itu, artinya orang yang berdosa, itu sama sekali tidak bisa naik. Setiap orang yang memiliki dosa itu tidak bisa melintasi sirot ini, kecuali dosanya sudah diampuni ya. Mungkin di persidangan akhirat itu ada. Nah, mereka yang diampuni bisa melewati. Tapi jika mereka masih memiliki dosa ya, orang-orang yang zalim ya, zalim itu ya identik dengan dosa, artinya berbuat dosa, maka mereka tidak akan bisa melintasi sirot. Artinya mereka akan terjatuh ke dalam sirot ya, seperti itu. Nah, lalu ya, ini gambarannya. Nah, kurang lebih seperti ini lebih jelas ya. Nah, ini lebih jelas ini. Warna hitam ini ibaratnya lubang hitam ya. Lubang hitam alias neraka. Ini bukan lubang sebenarnya. Ini ya, sebuah benda yang sangat masif. Ini seperti matahari ya. Matahari tapi warnanya hitam dia. Kenapa hitam? Karena cahayanya itu terhisap ya. Nah, ada di ayat lain ya. Di ayat lain dijelaskan bahwa penduduk neraka itu wajahnya itu hitam, mereka menghitam. Kenapa wajah penduduk neraka itu menghitam? Karena pantulan cahaya yang mengenai wajahnya itu terhisap. Walhasil penduduk neraka itu sama sekali tidak bisa dilihat ya. Benar-benar gelap seperti ini nih, hitam. Wajahnya akan menghitam ya karena tidak ada cahaya yang mampu menembus lubang hitam ya. Ya, seolah-olah ini lubang tapi ini sebenarnya adalah benda ya, ada benda di dalamnya seperti itu. Nah, gambaran lubang hitam di dunia ya, mungkin kita pernah melihat cat yang paling hitam di dunia ya. Nah, cat terhitam di dunia itu jika diletakkan bahkan orang tidak bisa melihat objek yang dicat dengan benda itu, karena hitamnya itu benar-benar tidak memantulkan cahaya, dia hitam pekat seolah-olah tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, di jahanam ini ya, itu mampu memancarkan plasma dia ya.
Nah, inilah ya keunikannya ya. Cahaya terhisap ke dalam black hole, tapi ada plasma yang bisa terpancar ya. Seperti itu. Kembali lagi ini konsepnya mirip sebenarnya seperti yang sebelumnya kita bahas ya tentang sedotan ya, sedotan atau pipa paralon ya. Nah seperti itu. Nah seolah-olah itu cahaya itu ibaratnya adalah permukaan dasar ya, permukaan dasar di lubang ini. Ya ini kumpulan cahaya. Nah kemudian cahaya yang ada di lubang ini itu terhisap, tersedot dia, tersedot lalu cahayanya itu naik ke lubang. Nah ibaratnya seperti itu. Jadi cahaya plasma ini asalnya dari mana? Ya dari cahaya yang ada di sekelilingnya ini. Dari cahaya yang ada di sekelilingnya lalu tersedot ke atas. Nah hanya bedanya adalah jumlah cahaya yang naik ke atas ini lebih sedikit ya daripada cahaya yang ada di permukaan. Seolah-olah mengibaratkan seperti saringan. Jadi ada air ya, air bawah tanah itu berliter-liter ya, ribuan liter misalnya. Tapi yang hanya disedot oleh pipa ini, pipa khusus itu hanya 100 mili. Jadi dari ribuan liter air bawah tanah itu yang tersedot hanya 100 mili ya. Dan 100 mili itu adalah air yang paling bersih, jernih, suci ya, seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Nah, ini gambarannya lubang hitam seperti itu. Jadi yang mampu melewati plasma ini ya, cahaya plasma ini itu hanya orang-orang yang bertakwa. Itu mereka beribadah ya, melakukan ibadah, beriman, lalu mereka beribadah. Nah seperti itu. Hanya mereka yang seperti itu yang mampu menembus lapisan plasma ya, kurang lebih seperti itu. Dan jika kita perhatikan ya, ini ternyata di bagian bawahnya itu cahaya itu menembus ya bagian bawah ya. Ini seolah-olah menggambarkan bahwa neraka itu bertingkat-tingkat, jahanam itu bertingkat-tingkat. Kemana ini tembusan cahaya yang di bawah ini mengarah kemana? Dia akan mengarah ke sisi lain ya, sisi lain dari dinding langit. Nah, dari dinding langit. Dan yang posisi terbawah ini itu seolah-olah dinding langit itu ya, dinding langit yang berada di bawah. Artinya apa? Ia akan terkoneksi dengan benda langit yang ada di bawahnya. Nah, ini juga salah satu seolah-olah apa ya? Jika kita berteori itu seolah-olah neraka pun itu memiliki tingkat-tingkat ya. Jika ini neraka yang tingkat paling atas ya di Bima Sakti misalnya. Lalu seolah-olah ini cahaya ini ya, itu dia menembus lalu bersentuhan dengan benda lain ya, yang mungkin kita sebut ya neraka lapisan kedua yang terbawahnya. Nah, lalu yang benda yang lain yang di bawahnya ini pun itu memiliki bentuknya mirip seperti ini ya. Terus itu berlanjut hingga 7 lapis. Nah, seperti itu. Dan sama ini plasma yang kita lihat di sini itu dia mengarah ke langit bagian atas. Nah, itu nanti bertemu dengan white hole ya. Nah, white hole itu sifatnya sama, dia memancarkan juga. Jadi setiap benda yang masuk ke white hole itu akan dilontarkan lagi ke langit. Dan lontarannya itu ya sama seperti ini, itu menghasilkan cahaya juga. Jadi seolah-olah white hole yang ada di langit pertama itu akan terkoneksi dia dengan benda langit di langit atasnya. Seperti itulah, maka tercipta 7 lapis langit ya. Jadi jika kita gambarkan ya pada gambar ini, jadi ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu 7 lapis langit itu 7 lapisan tingkatan white hole ya, sedangkan 7 lapis neraka itu adalah 7 lapisan tingkatan dari black hole ini ya, terus ke bawah ya, seperti itu. Kurang lebih dari gambar itu ya akan seperti ini ya. Ini ya pembahasan sederhana sebenarnya ya, apa ya, karena ini acara Blip Time ya, seharusnya kita bahas dengan santai ya, tapi memang ini materinya yang berat, harusnya santai jadi serius. Oke.
Sudah 1 jam kita membahas, dan seperti itu pembahasannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa mampir ke channel Rusdi Mengaji. Ada di YouTube, Instagram, dan TikTok. Insya Allah kita istiqomah ya, mengaji setiap hari ya. Jangan lupa tinggalkan komentar, baik itu saran, kritik, atau pertanyaan jika ada pertanyaan. Di like jika suka, dan di share jika dirasa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih yang sudah hadir. Sampai bertemu lagi di acara kita berikutnya. Seorang yang belum berilmu ya, kalau bisa itu belajar dulu ya. Belajar dulu sebelum mengajar. Nah, seperti itu. Nah, bagi saya sendiri ya, jika dikaji berdasarkan dalil-dalil ya, itu sangat bertentangan pernyataan seperti ini ya. Karena mungkin kita sering mendengar sebuah dalil yang mengatakan bahwa sampaikanlah walau 1 ayat. Artinya apa? 1 ayat itu sulit ya dipahami. Contoh, jika kita mengambil 1 ayat ya, Yasin, itu artinya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, tapi perintahnya adalah sampaikan. Artinya apa? Artinya adalah ketika seseorang sedang belajar sekalipun ya, itu lebih utama itu menyampaikan. Walaupun ia belum tahu ilmunya ya, belum tahu hakikat dari ilmunya ya secara mendalam, maka yang lebih utama tetap menyampaikan ya seperti itu. Dalil penguatnya apa? Dalil penguatnya adalah Al-Quran itu disampaikan itu tidak langsung kepada Rasul dalam 1 hari Rasul itu menguasai Al-Quran. Tidak seperti itu. Al-Quran itu disampaikan turunnya itu selama 22 tahun. Artinya apa? Selama 22 tahun itu Rasul itu masih belajar. Bahkan sering ya ketika ditanya oleh orang-orang yang kafir ya kepada Rasul itu pertanyaan-pertanyaan yang sulit, itu Rasul kadang terdiam. Kenapa? Karena memang wahyunya belum turun. Nah, ketika wahyunya belum turun, Rasul terdiam. Artinya apa? Artinya Rasul sudah berdakwah ya ketika hanya mendapatkan beberapa ayat ya. Walaupun Al-Quran belum turun secara sempurna, tapi Rasul tetap menyampaikannya walaupun hanya 1 ayat ya, seperti itu. Kemudian juga Rasul pernah menitipkan pada sahabatnya ya yang ingin berdakwah, jika ia ditanya ya apa yang akan dikatakan, maka sahabat ini mengatakan dia akan menjawabnya berdasarkan dalil ya, berdasarkan Al-Quran. Kalau dalilnya yang tidak ada gimana? Ya berdasarkan hadis. Lalu kalau di hadis juga tidak ada gimana? Dia mengatakan ya dengan logika. Lalu Rasul mengatakan ya bagus seperti itu. Artinya apa? Artinya ya ada hierarki ya, dalam berdakwah itu ada hierarki. Yang paling utama itu Al-Quran, kedua hadis, ketiga baru logika. Jadi ketika seseorang baru mendapatkan 1 ayat ya, sampaikanlah walau 1 ayat. Ia belum mengerti makna dari ayat tersebut ya. Akhirnya ia menyampaikan dengan logikanya. Itu pun ternyata Rasul itu memperbolehkan. Contohnya adalah seperti ini jadinya ketika seseorang ayah belum memiliki ilmu agama yang cukup ya, lalu ia mendidik anaknya dengan agama walaupun ilmunya masih kurang, maka itu lebih utama ya, menyampaikan walaupun 1 ayat dan walaupun ilmunya belum sempurna, dibandingkan ia tidak menyampaikan karena takut salah atau takut disalahkan. Nah, kadang orang tidak menyampaikan sebabnya itu. Bagi mereka yang ini ya, yang alim ya,
Mereka itu terkadang takut menyampaikan, kenapa? Takut salah, ya seperti itu. Akhirnya karena takut salah, akhirnya ia tidak menyampaikan. Padahal perintahnya itu disuruh menyampaikan. Nah, bahkan sampai dikatakan ada ungkapan ini, setan gagu ya. Artinya apa? Ia tahu tapi tidak mau menyampaikan karena takut salah ya. Karena sebabnya itu karena takut salah. Kenapa takut salah? Karena jika salah malu. Nah, seperti itu ya, itu tidak baik. Jadi walaupun hanya satu ayat ya, perintahnya adalah ya, disampaikan ya seperti itu. Karena secara data juga ya, itu tidak ada orang yang tersesat itu karena seorang guru melakukan kesalahan nih. Contoh guru SD yang menjelaskan materi SD, padahal di SD itu materinya itu sudah tidak sesuai lagi dengan guru-guru yang ada di perguruan tinggi ya, begitu. Bahkan terkadang guru-guru SD itu menggunakan analogi atau guru TK ya. Guru TK itu kadang mereka membahas perkara itu tidak memakai dalil. Jadi untuk menerangkan suatu ilmu kepada muridnya, ia tidak menggunakan Al-Quran dan hadis, tapi lebih pendekatan hati malah ya. Kadang menggunakan hati, tidak pakai logika, malah lebih rendah lagi. Ada Al-Quran, hadis, logika. Ini di bawahnya logika, apa? Menggunakan hati mereka. Tapi efeknya anak TK yang dia ajari menggunakan hati itu terdidik ya, jadi pintar. Bahkan ternyata orang yang memberikan ilmu yang tidak menggunakan Al-Quran sendiri itu ada manfaatnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada ungkapan ya, jangan mengajar seperti itu ya, karena ilmunya masih kurang seperti itu ungkapan yang keliru ya. Tidak seperti itu. Karena dalilnya jelas, sampaikan walau satu ayat. Jika hanya tahu alif lam mim ya, mengajarkan ke orang misalnya alif lam mim, hanya tahu satu ayat ya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan itu maksudnya apa ya, tinggal dikatakan saja ya tidak tahu, ilmunya ya sebatas itu, udah clear. Jadi tetap menyampaikan ya, walaupun kita hanya baru paham satu ayat saja. Nah, seperti itu. Oh ya, seputar tafsir yang pernah kita bahas ya, di ayat kedua, di ayat ketiga ya, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini ada fakta unik ya dari ayat ini ya. Jadi di orang Arab itu sebelum adanya Islam, mereka tidak mengenal kata Ar-Rahman. Mereka biasa mengatakan Ar-Rahim. Jadi kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu dahulunya itu satu padu, mereka menggunakannya Ar-Rahim. Jadi ketika dikatakan Ar-Rahim itu ya sudah mencakup Maha Pengasih juga, Maha Penyayang juga, seperti itu. Nah, ketika datang Islam itu kata Ar-Rahim itu dipecah menjadi dua, yaitu Ar-Rahman, kedua Ar-Rahim. Sifatnya apa? Ternyata jika kita dalami ya sifatnya itu, Ar-Rahman itu Maha Pengasih ya. Itu Maha Pengasih itu sifat itu fisik dia. Segala bentuk kasih itu fisik. Materi ya, sifatnya materi. Lebih ke logis, lebih ke arah logis itu. Jadi jika mengatakan memberi, maka otomatis bisa dilihat seperti itu ya. Sedangkan Ar-Rahim penyayang. Nah, sifat penyayang ini lebih ke arah apa ya? Tidak terlihat ya, sifat dia, rasa, seperti lebih ke arah rasa. Jadi pemberian yang sifatnya itu rasa ya. Uniknya jika kita perhatikan, semesta ini dulunya adalah satu, hanya satu, lalu dipisah menjadi beberapa bagian dan setiap bagian itu memiliki pasangan. Nah, mungkin filosofinya itu seperti itu ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu seolah-olah menggambarkan bahwa ya segala makhluk itu dahulunya satu.
Ar-Rahman itu bergabung dengan Ar-Rahim ya. Lalu terjadi Big Bang, pecah inilah lalu memisahkan ya antara Rahman dengan Rahim. Dan di Al-Quran ya dikisahkan tentang penciptaan Nabi Adam. Nah, penciptaan manusia dulu, manusia juga diciptakan satu ya, hanya pria saja. Kemudian Allah itu memisahkan dari Nabi Adam itu tulang rusuknya sehingga menjadi wanita ya, seperti itu. Nah, Nabi Adam itu jika diibaratkan itu seperti Ar-Rahman, pengasih ya. Pengasih, pria itu sifatnya itu pengasih ya kan, menafkahi, memberikan materi, sedangkan wanita itu sifatnya Ar-Rahim ya, menyayangi, memberi kasih sayang. Jadi ada kesan yang disampaikan ya dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim ya, bahwa dahulu itu Rahman dan Rahim itu itu satu padu ya. Dulu pria dan wanita itu satu, hanya ada pria saja. Kemudian Allah pecah ya, Maha Pengasihnya itu disematkan kepada Nabi Adam ya, yang mengasihi, sedangkan yang penyayang itu, sifat sayang itu diberikan kepada wanita. Nah, kemudian kita kaji lebih dalam lagi, itu Maha Pengasih itu memang lebih ke arah akal ya. Jadi seorang pria itu jika ingin mengasihi, maka ia akan menggunakan akalnya ya untuk mendapatkan sesuatu yang kemudian nantinya itu bisa diberikan seperti itu ya. Jadi pengasih itu identik dengan materi dan penggunaan akal ya. Sedangkan penyayang itu lebih ke arah hati ya. Memberikan rasa kasih sayang dan lebih ke arah hati. Artinya seorang pria itu lebih dominan itu menggunakan akalnya, sedangkan wanita itu lebih dominan menggunakan hatinya. Ya kurang lebih nantinya seperti itu ya. Dan ini jika kita kaji lebih dalam lagi nanti panjang lagi pemecahannya antara pengasih dan penyayang. Ini pembahasannya bisa kita preteli jauh lebih dalam lagi ya. Seperti itu. Dengan nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah ya, Tuhan semesta alam ya, itu sudah kita bahas kemarin ya. Segala puji bagi Allah, pujian yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, pemilik hari agama, pemilik hari kebangkitan agama. Hari kebangkitan. Kita singgung sedikit hari kebangkitan ya. Nah, hari kebangkitan, kalau kita menggunakan data dari penelitian ya, bahwa usia matahari itu ya sekitar tinggal 3 atau 4 miliar tahun lagi ya. Dan bertepatan dengan itu terjadi tabrakan antara galaksi Bima Sakti dan Andromeda. Dan di momen itu pun dikatakan bahwa matahari itu akan terhisap ke dalam neraka. Artinya kita bisa memprediksi bahwa kejadian hari kebangkitan itu kurang lebih di hari sebelum matahari itu terhisap ya, sebelum matahari terhisap ke dalam black hole. Nah, uniknya itu bertepatan dengan bertabrakannya Andromeda dengan Bima Sakti itu, matahari itu akan mengalami kematian. Artinya apa? Energinya itu akan habis. Nah, ketika matahari energinya akan habis, maka matahari ini akan masuk ke dalam 2 tahap. Pertama itu dia akan menjadi raksasa merah ya, bintang merah itu. Jadi cahaya matahari itu akan meredup, warnanya akan berubah menjadi merah. Kemudian setelah menjadi merah itu, cahayanya akan berubah menjadi putih ya. Ini sebelum kematian matahari cahayanya akan menjadi putih. Nah, dijelaskan lagi bahwa di hari kebangkitan padang mahsyar itu kemanapun kita memandang terlihat putih kemana-mana.
Ini seolah mengisyaratkan bahwa manusia itu dibangkitkan ya, dibangkitkan itu hari kebangkitan, hari pada masyarakat itu ketika matahari benar-benar hampir kehilangan energinya. Karena sebelum matahari itu kehilangan energinya, itu dia akan berubah menjadi putih. Itu pertama. Yang kedua, ketika matahari itu kehilangan energinya, dia akan bergerak dengan sangat lambat ya. Saking lambatnya itu antara bumi dengan matahari itu dia akan merapat dan jaraknya itu sangat dekat ya. Dan ini juga seolah-olah itu menggambarkan menjelaskan dalil bahwa di padang mahsyar itu ya jarak antar manusia dengan matahari itu hanya sejengkal. Artinya apa? Ya secara teori pun terbukti ya bahwa ketika sebelum matahari mati itu ia akan mendekat ke bumi ya. Dan jaraknya itu benar-benar dekat, sangat-sangat dekat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ya, ketika matahari itu kehilangan masanya ya, maka bumi itu akan sama juga ya, terpengaruh ya dari gaya gravitasi matahari. Efeknya apa? Efeknya gerakan rotasi bumi itu kan melambat. Sama, matahari pun gerakan rotasinya akan melambat, bumi pun rotasinya akan melambat. Dan uniknya juga ya, kecepatan bumi berotasi itu ya, saking lambatnya itu sekali rotasi, kalau di sekarang ini kan bumi berotasi itu 24 jam. Sekali rotasi itu membutuhkan waktu 24 jam. Itu ketika matahari akan padam. Bumi itu kan berotasi, sekali rotasi itu 1000 tahun ya, saking bumi bergerak dengan lambat. Jadi sekali rotasi bumi itu membutuhkan waktu 1000 tahun. Ya seperti itu. Jadi jika dikaji secara ilmiah ya, itu hari kebangkitan kurang lebih terjadi sekitar itu 3-4 miliar tahun lagi ya, kurang lebih di masa-masa itu. Di masa-masa itu manusia akan mengalami kebangkitan, dibangkitkan lagi ya, dan akan mengalami fase itu ya, hari agama, hari di mana yang berkuasa hanya agama. Nah, hari kebangkitan untuk membayangkan hari kebangkitan itu, pertama-tama kita harus memikirkan ya, bagaimana awal mula itu makhluk itu diciptakan di bumi ya. Pada mulanya itu bumi ini tidak ada makhluk sama sekali, benar-benar tidak ada makhluk. Kapan bumi ada makhluk? Ketika air diturunkan. Awalnya bumi itu gersang, panas ya, sama sekali tidak ada kehidupan. Lalu diturunkan air itu berada di bumi, maka mulailah muncul secara perlahan itu makhluk hidup. Jadi intinya adalah kehidupan itu muncul ketika ada air. Nah, bumi itu nantinya itu akan mati. Kenapa? Karena tidak ada air lagi di bumi. Air akan lenyap ya dari bumi ya, mungkin terbuang ke luar bumi seperti itu, tidak ada air lagi di bumi. Nah, ketika matahari mulai mati ya, seperti itu, mulai meredup. Nah, itu terjadi pergerakan di tata surya ini, terjadi pergerakan ya. Pergerakannya itu ada kemungkinan ia akan terlepas dari tata surya kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah matahari itu kan dia bergerak ke benda langit lainnya ya.
ketika hal ini terjadi ya, maka ya ada kemungkinan besar matahari itu kan bergerak ke arah benda luar angkasa lainnya ya, yang benda itu mengandung air di dalamnya, seperti itu. Benda-benda yang mengandung air apa? Salah satunya contohnya adalah komet ya. Komet itu benda yang mengandung air, dia es ya, seperti itu. Nah, bisa juga terjadi hal seperti itu, lalu komet atau benda luar tata surya kita itu menabrak bumi ya. Akhirnya bumi itu terisi lagi dengan air. Nah, ketika bumi ini terkena dengan air ya, maka secara otomatis itu makhluk itu akan mulai hidup kembali, mulai ada lagi kehidupan di bumi, seperti itu. Seluruh hewan dan manusia akan mulai lagi muncul ya dari bumi. Nah, jadi apakah benar manusia akan mengalami kebangkitan? Ya, faktanya bisa ya, karena dahulu bumi itu tidak ada penciptaan, lalu diciptakan. Lalu apa susahnya diulang lagi peristiwa seperti itu ya? Tidak ada air, dikasih air, lalu muncul makhluk hidup. Kemudian bumi ini tidak ada air lagi, lalu tinggal didatangkan lagi air, lalu dihidupkan lagi makhluk hidup. Itu semua bisa terjadi. Apalagi bumi ini bukan diciptakan lagi dari nol ya, karena DNA makhluk hidup yang ada di bumi itu sudah tersebar ya di bumi yang sudah mati ini. Jadi jika pertemukan dengan air ya, maka proses penciptaan makhluk itu jauh lebih mudah, karena walaupun makhluknya sudah mati, tapi DNA itu tidak hancur dia. DNA manusia dan hewan-hewan itu tidak hancur. Jadi ketika diberikan air dan dimulai proses penciptaan itu, seolah-olah tinggal menyusun ulang dia. DNA itu selalu menyusun ulang ya, akhirnya membentuk tubuh ya, yang mungkin berbeda tapi informasinya tetap sama ya. Dan jika hal ini terjadi ya, manusia walaupun tersusun ulang ya, hidup kembali gitu, menjadi manusia baru, tapi itu ingatan itu tetap mungkin masih ada ingatan-ingatan yang zaman dahulu ya, karena ini di rekonstruksi ulang tubuhnya, seolah-olah DNA-nya itu disatukan ya. Mungkin kalau kita menonton film kayak film cloning ya, manusia di cloning ya, dari DNA lalu di cloning, lalu cloningnya ini ketika hidup ia memiliki ingatan orang yang hidup sebelumnya. Nah, mungkin prosesnya seperti itu. Jadi manusia yang dibangkitkan ulang itu ingatan masa lalunya akan tersusun lagi nih. Jadi akan ingat apa yang pernah terjadi seperti itu. Oke, itu hari kebangkitan ya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Beribadah dan memohon pertolongan. Oke. Nah, ini juga dikaitkan dengan ayat berikutnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami siratal mustaqim. Artinya apa? Ini masih berhubungan ya bahwa orang yang selamat itu, yang selamat di siratal mustaqim itu tadi dijelaskan bahwa hanya orang-orang yang bertakwa, beriman dan beramal dan bertakwa. Artinya apa? Artinya di ayat sebelumnya, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Artinya orang yang bisa selamat itu di siratal mustaqim itu hanya orang-orang yang beribadah ya, beribadah kepada Allah dan meminta pertolongan pada Allah. Jadi hanya orang-orang yang minta, yang ya seperti para nabi itu ya, para nabi itu berdoa, para rasul itu berdoa kepada umat Nabi Muhammad, meminta pertolongan agar mereka bertolong. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah, seperti itu para nabi itu meminta pertolongan kepada Allah, dan orang-orang yang dimintai doa itu umat Rasul itu
mereka akan selamat jika bertakwa. Jadi kaitannya seperti itu ya. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah ini mungkin momennya di momen itu ya, momen ketika sebelum umat Rasul dan Rasul itu melewati Siratal Mustaqim. Ya, kaitannya mungkin di situ dia, kaitan ayatnya.